Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Ini kita berada di situs yang sangat bersejarah, yaitu di situs Kutha Girang, Mojokerto. Letaknya di Desa Kutha Girang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dan di sana itu adalah daerah Ngoro Industri, jadi cukup dekat dengan pusat industri di daerah Mojokerto. Struktur bata di sini cukup besar, kita bisa melihat sendiri. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lapisan dan di atasnya ini adalah batu bata yang sudah dalam kondisi tidak terlalu bagus. Dan sekarang ini kita berada di sektor yang memang cukup fenomenal. Ini menurut juru pelihara adalah sektor yang ketiga. Kita masih bisa melihat bekas-bekas kemegahannya dulu. Tapi memang sayang ketika kita sampai di tempat ini kondisinya seperti ini. Banyak sekali reruntuhan di tempat ini. Padahal ini dulunya adalah cukup megah. Ini cukup panjang mengarah ke depan sana teman-teman. Dulu kisaran tingginya 2 meter, untuk lebarnya sekitar 1 meter lebih. Tapi memang sekarang kondisinya banyak sekali yang roboh karena mungkin faktor cuaca dan kondisi alam. Andai ini bisa dipugar ulang mungkin sangat-sangat megah teman-teman. Kalau melihat kondisi seperti ini, kita ingat akan dinding talut dari situs Kumitir yang memang sama-sama megah pada zamannya. Peneliti pertama yang memang sangat concern terhadap situs ini justru berasal dari orang Belanda yang bernama N.G. Krom. Dia mengungkapkan bahwasanya situs Kutha Girang ini merupakan bekas kerajaan Majapahit, terutama pada masa pemerintahan Raja Girindrawardhana pada abad ke-15 Masehi. Kalau kita ingat, Raja Girindrawardhana merupakan raja pada masa periode akhir dari Majapahit. Ini di seberang bawahnya banyak sekali tanami mangga oleh penduduk. Ini di bawah tembok ini banyak sekali reruntuhan batu bata yang memang kondisinya kecil-kecil seperti ini. Pola garis yang sering kita temui di situs-situs Majapahit. Ini bekas-bekas kemegahannya dulu teman-teman, sekitar 2 meteran lebih. Ini reruntuhannya. Nah, tembok sisi ini cukup disayangkan, sisi ini telah roboh dengan tanah. Ini mungkin kisaran ada 3 meter 4 meter sisi yang ini sampai sisi sini roboh semuanya. Memang sangat disayangkan, situs yang sangat-sangat bersejarah seperti ini banyak sekali mengalami kerusakan. Ini juga roboh. Ini yang cukup menarik. Ini ada struktur yang menonjol. Apakah ini memang dulunya sebuah bangunan pilar? Ini juga ada yang menonjol sisi ini sampai ke depan sana. Mari kita teruskan langkah untuk melihat sampai sejauh mana situs ini. Ini tampaknya untuk temboknya sampai di depan sini. Ini yang terakhir yang tampak sampai sisi ini, karena di depannya sana sudah banyak yang hancur. Entah itu karena memang kondisi alam atau pada masa dulunya sudah terjadi kerusakan. Sampai sisi ini yang masih terlihat.
Dan di depan sana itu adalah rumah-rumah penduduk sekitar. Kalau dari sini kita bisa melihat betapa panjangnya struktur tembok ini dari sini sampai ujung sana. Ini yang kentara teman-teman, karena yang tadi kita lihat banyak sekali yang roboh. Ini yang sisi atas. Struktur 3 ini memang struktur yang paling rendah daripada yang lain. Alasan Energy Chrome mengatakan bahwa ini adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit, terutama masa periode akhir, karena dalam penafsiran beliau tentang prasasti Jiwu dan juga batu tulis di Candi Jedong, karena letaknya memang tidak terlalu jauh dari tempat ini, sehingga beliau mengungkapkan bahwasanya hubungan situs ini dengan masa Majapahit periode akhir memang cukup jelas. Diperkirakan situs Kotogorang ini mempunyai luasan sekitar 3 hektar yang dipenuhi oleh tembok yang terbuat dari susunan batu bata seperti ini. Sebenarnya pemerintah sudah pernah melakukan penelitian di tempat ini, yaitu yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Purbakala Nasional. Mereka melakukan penelitian terhadap situs Kotogirang, mendapati bahwasanya situs ini merupakan bekas bangunan air. Hal ini didasarkan pada pola lubang-lubang saluran air di dinding bawah sebelah utara ini. Pendapat tersebut juga disetujui oleh para peneliti dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Mereka mengatakan bahwasanya pada masa lampau terdapat saluran pelimpahan yang tersusun dari bata, serta situs ini tergenang air di atasnya pada kedalaman 185 cm dan 200 cm. Pada sekitar area situs ini juga banyak sekali kita jumpai pecahan-pecahan batu bata seperti ini. Hampir di setiap sisi semuanya ada. Dan di depan itu adalah tembok yang roboh tadi. Ada juga berita yang memang cukup menyedihkan dari masa sekitar, bahwasanya untuk daerah ini sekitar tahun 1974 ada pengambilan ratusan batu bata yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan banyaknya struktur batu bata yang hilang di daerah ini. Ini kalau kita lihat tembok ini dari sisi selatannya, di balik tembok yang runtuh tadi, itu yang banyak reruntuhan batu bata sampai sisi yang ini. Kalau kita perhatikan memang cukup besar sekali dan cukup megah, walaupun memang sebagian besar sudah banyak yang runtuh. Ini kalau kita lihat dari bawah, ukuran batu batanya, batu bata model kuno. Kita melangkah ke depan untuk melihat keseluruhan dari situs ini. Ini kita berada bagian sisi yang atas. Kalau dari sisi ini kemungkinan tingginya sekitar 1 meter sampai 1 meter lebih sedikit. Ini sisi yang kanan ini sekitar 1 meter, untuk bawahnya sana sekitar 2 meter ketinggiannya. Kebanyakan memang reruntuhan batu batanya jatuh ke sisi kiri ini teman-teman, dikarenakan sisi kiri memang lebih rendah daripada yang sisi kanan. Ini dari sebelah barat sampai ke sisi timur, kita lihat keseluruhan dinding
tembok ini. Tidak terbayang seperti apa megahnya dulu. Walaupun sekarang hanya tersisa reruntuhan saja. Wajar karena sudah berusia ratusan tahun. Ini kalau kita lihat dari sisi atas dari struktur tembok ini cukup megah. Moga kedepannya ada pemeliharaan dan penelitian lebih lanjut untuk kawasan ini, dikarenakan kawasan ini dulunya memang cukup megah. Demikianlah teman-teman laporan kami tentang megahnya situs Kuto Girang. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua. Rahayu.